permisi. Halo, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya tadi sempat lupa loh ada meeting ini. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Bisa dimulai? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu dari pendamping desa dari Desa Kutai Lama yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dengan kami untuk membahas mengenai apa-apa saja nanti yang akan bisa kita lakukan pada KKN tahun ini. Selain itu berterima kasih juga kepada teman-teman yang hadir di sini. Semoga yang hadir di sini ya selalu berada dalam kesehatan ya. Amin. Jadi untuk yang pertama itu kita kan belum ada kenal nih dengan Ibu pendamping desanya, namanya siapa. Nah, jadi ibarat kata tak kenal maka ta'aruf atau pengenalan. Nah, mungkin dimulai dari saya dulu ya, Bu ya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awaludin. Saya dari jurusan Fisika FMIPA angkatan 2017 Universitas Mula Warman. Untuk di KKN sendiri, KKN di grup KKN di Desa Kutai Lama ini saya sendiri diamanahkan sebagai ketua. Baik, selanjutnya siapa? Ya, selanjutnya saya Anissa Fitriani dari jurusan Sastra Inggris dan saya di sini sebagai sekretaris di anggota kelompok KKN ini. Terima kasih. Ya, saya Kiki Bonda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi. Di sini saya tugasnya sebagai bendahara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tarjun. Saya dari jurusan Pembangunan Sosial, FISIP Unmul. Kemudian untuk angkatan, saya angkatan 2017 dan posisi di kelompok KKN ini sebagai publikasi dan dokumentasi. Selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Cinto Probowo. Saya dari jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian. Saya di kelompok KKN ini bertugas sebagai publikasi dan dokumentasi. Sudah ya? Sudah. 5 orang aja ya? Iya, Ya, Kak. Bu. Oh ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya tadi sempat ini lupa karena saya janji sama Mas Awaludin ya, sebetulnya saya janjinya setelah zuhur. Cuma saya kebetulan tadi ditugaskan ke kecamatan, jadi terpaksa baru saat ini baru bisa saya ini tepati janji saya untuk meeting Zoom ini. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya dulu. Saya merupakan sekretaris desa Kutai Lama. Kebetulan saat ini saya dipercaya untuk menjadi pendamping KKN Universitas Mula Warman ya. Iya. Saya sebetulnya kemarin itu dalam posisi cuti kemarin waktu diminta untuk menjadi pendamping. Ini Mas Awaludin yang hubungin saya. Saya juga kurang tahu kenapa nomor saya yang diberikan kan. Harusnya bukannya kepala desa ya. Untuk informasi yang pendamping desa itu, Bu, saya dapat datanya dari LP2M bahwa pendamping desanya itu Ibu dan tertera nomor HP-nya Ibu. Oh gitu, ya tidak apa-apa. Memang waktu saya konfirmasi ke kepala desa, beliau minta diwakilkan saya juga. Secara umum saya memang kami membuka lebar untuk mahasiswa-mahasiswa adik-adik kami ini untuk bisa KKN di Desa Kutai Lama, walaupun tidak bisa secara langsung turun ke lapangan ya, secara daring aja. Untuk itu kami dari desa
ingin tahu apa saja proker yang akan kalian lakukan di Desa Kutai Lama. Apa ada yang dalam bentuk sesekali turun terjun ke lapangan, apa cuman full secara daring begitu? Halo? Ya, halo. Ya, saya mau menanyakan itu apa selama KKN nanti apa full secara daring atau ada sesekali turun ke lapangan? Silakan sekretaris. Ya, jadi di sini dari arahan dari pihak Unmul panitia KKN, jadi kita di sini Bu melaksanakannya ini full secara daring karena mengingat kondisi di Samarinda sendiri juga semakin pasiennya itu semakin bertambah. Jadi pihak dari Unmul juga melaksanakan ini secara daring untuk menghindari resiko terjadinya penyebaran. Jadi pihak daring sendiri jadi pihak Unmul juga sangat mematuhi PSBB ya untuk tidak turun ke lapangan Bu. Jadi seperti itu penjelasannya. Ini kan sebelumnya kan kalau program-program KKN itu biasanya ada yang turun untuk, apalagi selama ini kan anak-anak belajar dari rumah gitu. Sangat diharapkan kalau bisa mahasiswa KKN ini bisa menggantikan itu waktu belajar mereka di sekolah untuk mengajar mereka di rumah. Kalau secara online itu kan tidak efektif menurut saya ya, apalagi yang mungkin orang tuanya, apalagi di desa begini orang tuanya mungkin ada Android tapi kebanyakan untuk online, apalagi Zoom atau WA mungkin mereka masih awam juga gitu. Nah, kalau bisa, saya juga ada baca-baca tentang KKN daring ini. Ada yang beberapa sesekali turun ke lapangan untuk ini program mereka, entah itu pembagian masker atau hand sanitizer dan lain-lain. Tapi kalau yang dari Unmul ini full daring ya? Ya, karena kemarin sudah didiskusikan sama ketuanya itu ada sempat yang turun lapangan cuma ditegur kan katanya tidak bisa karena takutnya itu kita keluar masuk gitu kan. Jadi untuk meminimalisir resiko begitu Bu. Sebenarnya kita juga mau terjun ke lapangan, cuma ini kita sudah dapat himbauan dari panitianya langsung. Kemarin itu sudah prokernya itu sudah mau walaupun tidak nginap itu rencananya cuma untuk monitoring pulang pergi, cuma di situ kami ajukan juga kita tidak bisa. Nah, kalau gitu saya mau tahu dulu program proker apa aja yang kalian mau adakan di Desa Kutai Lama kalau gitu. Uraian programnya. Ini masih program sementara ya Bu, soalnya kita juga masih diskusi dengan Ibu tentang kondisi sambil didiskusikan di sini, nanti kalau sudah fix, maksud saya bisa dikirimkan dalam format nanti ini. Saya dalam format file. Bukuku mana? Nah, di sini Bu, tadi saya belum ini ya, belum sebutkan nama saya ya. Iya Bu. Ya, biar lebih kenal ya, perkenalkan nama saya Neti Herawati, tapi biasa kalau di kantor dipanggil Ibu Ira atau Mbak Ira. Bisa panggil Mbak Ira aja. Saya ini juga dari Unmul juga. Kita satu alma mater. Yo, semoga bisa kerjasamanya Mbak. Ya, jadi saya mau memaparkan langsung ya. Program KKN kita ini kan, kelompok kita ini ada 3 program, yaitu program edukasi, kesehatan, sama ekonomi. Nah, jadi dalam program itu kita mau mengedukasi
memberikan edukasi tentang sosialisasi penanggulangan COVID-19 dengan membuat banner dan berisikan tentang tata cara cuci tangan dengan benar. Nah, terus itu mengedukasinya ini karena ini kami karena mengedukasikan tata cara cuci tangan ini harus turun langsung, jadi DPL kami merevisi bahwa tata caranya ini bisa dilakukan dalam bentuk video, kemudian di-sharing ke akun perangkat desa. Apakah bisa kami akses, Bu? Kalau membuat video. Nah, terus yang kedua itu program kesehatan. Dalam proker kesehatan ini kami juga ingin kami membuat edukasi membuat disinfektan yang dimana disemprotkan di tempat-tempat umum. Cuma karena kemarin lagi direvisi lagi, jadi pembuatan ini divideokan dan diupload di akun perangkat desa, akun media sosial. Kemudian dalam proker ini juga kami ingin berkoordinasi dengan Karang Taruna setempat yang ada di desa untuk mengembangkan potensi wirausaha pemuda desa dengan memanfaatkan alat komunikasi. Karena berhubungan dengan kondisi pandemi saat ini, jadi kami ingin memaksimalkan kondisi perekonomian di desa Kutai Lama. Seperti itu, Bu. Itu dalam bentuk apa maksudnya? Yang tadi kerja sama-sama Karang Taruna? Ya, dalam bentuk kita ini mau buat grup diskusi dari pihak kita, KKN sama Karang Taruna. Nanti ini kan ada teman saya juga yang bakal mengarahkan bagaimana tahap-tahap untuk mengarahkan proses dari wirausaha ini untuk mengembangkan wirausaha kepada pemuda desa. Mungkin Tarjun bisa menjelaskan. Oke, terima kasih atas penyampaian dari Anissa Fitriani. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Neti atau Mbak Hermawati yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi begini Kak, jadi kebetulan juga saya termasuk di organisasi kepemudaan yaitu Kewirausahaan Forum Kewirausahaan Pemuda, di mana kami bergeraknya di bidang pengembangan wirausaha muda. Nah, saya ini melihat potensi yang ada di Kutai Lama ini adalah adanya beberapa UMKM yang dibentuk, salah satunya itu ada di Kutai Lama dengan rata-rata ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu. Buku sekolah ya. Ini saya dapatkan datanya itu melalui video wisata religi makam keramat Desa Kutai Lama yang dari DPMPD Kaltim di 2019. Gitu. Nah, jadi melihat dengan adanya potensi tersebut dan kemudian saya mencari tahu ternyata untuk bahan promosi yang dilakukan oleh ibu-ibu di Kutai Lama ini mungkin saya rasa kurang. Betul seperti itu, Bu? Betul ya? Media promosinya? Media promosinya, pembuatan kontennya gitu. Sebetulnya iya, mereka itu kalau promosi itu melalui sosial media selama ini setahu saya, sama dibantu oleh Pertamina. Pertamina yang ambil barang mereka juga sebagian besar dari Pertamina. Itu untuk ini tadi ini tadi yang kegiatan untuk UMKM ini yang kerjasama sama ini ya, sama Karang Taruna ya rencananya tadi. Nah, sebenarnya yang lebih ingin diberdayakan gini Bu, karena kan sebenarnya untuk UMKM sendiri itu lebih fokusnya kepada produksi. Nah, jadi setidaknya ketika ibu-ibunya memasak, misal memasak apa yang mereka produksi, itu anak mudanya membantu ibunya untuk mempromosikan produknya dengan cara apa? Membuat konten yang kreatif dan juga memiliki misalnya kayak apa ya? Tertarget gitu nah Bu. Jadi saya ingin mengajarkan bagaimana cara membuat konten dan meningkatkan produktivitas UMKM itu, seperti itu.
ini saya saran aja, karena selama ini kalau Karang Taruna di Kutai Lama ini jujur saja kurang berjalan. Oh. Memang Mm-mm. ketuanya aja bukan pemuda sebetulnya. Iya. Karena saya kan baru masuk di desa ini, bergabung di kantor desa ini sekitar 9 bulan. Nah, sebelum Mm-mm. itu sudah terbentuk Karang Tarunanya, dan saya lihat strukturnya itu dari ketua sampai ke bawah itu bukan pemuda. Oh Justru iya. kebanyakan orang tua yang menurut saya kurang kreatif. Jadi kalau saran saya mungkin bisa ini untuk kerjasama untuk pengembangan promosi dan produksi gitu ya maksudnya ya. Iya, Bu. Bisa untuk di grup ini aja, karena yang saya lihat, saya ikuti juga grup PKK, ibu-ibu PKK ini lebih kreatif, mereka lebih aktif juga selama ini. Kalau untuk Karang Taruna kurang aktif, tapi kalau memang ada program lain untuk bisa untuk memicu kreativitas Karang Taruna bisa juga. Nah, berarti untuk strukturnya sendiri memang bukan diisi oleh pemuda, Bu ya. Sebenarnya dari saya pribadi untuk program ini dan teman-teman itu mengacunya kepada 2 target, Bu. Jadi yang pertama untuk UMKM yang memang bergerak di bidang yang memiliki produk, kemudian yang mengembangkan sendiri, kemudian pemudanya. Jadi kenapa saya mengaitkan dengan pemuda itu juga untuk ibaratnya itu menjalin kerjasama lah antara rumah tangga itu, antara anak dan ibunya saling membantu gitu. Gitu sih. Ya, tapi kayak gitu tadi kondisinya di Kutai Lama ini. Kalau untuk Karang Taruna kayaknya agak sulit untuk diajak kerjasama. Tapi kalau mau dicoba nggak apa-apa. Memang anggota ininya cuman 1 orang setahu saya yang betul-betul pemuda lumayan aktif. Yang lainnya ya begitulah. Kalau boleh tahu Karang Tarunanya itu seperti apa itu, Bu? Karang Tarunanya ya itu kurang aktif. Ketuanya setahu saya itu bukan pemuda, kan harusnya pemuda kan yang paling tidak minimal 30-an gitu kan. 30-an yang paling nggak aktif lah gitu kan. Nah, ini tahu saya ini cuma ini aib desa sebenarnya. Iya, Bu. Cuma Karang Taruna ini di sini dipergunakan kayaknya untuk pembuatan proposal sih setahu saya. Oh iya. Nah, kalau untuk itu di sana itu, Bu, Karang Taruna ataupun organisasi kepemudaannya itu dan organisasi kedaerahan di situ ada berapa ya, Bu, kira-kira yang terdata? Gimana? Maaf. Organisasi kedaerahan, misalnya kayak Karang Taruna tadi, ibu-ibu PKK dan lain-lain itu ada berapa ya, Bu, yang terdata? LSM gitu ya. Dia Iya. ini ada lupa saya, bentar. Pokdarwis, kelompok sadar wisata ada di sini kami. Nah, itu banyak pemuda juga. Di situ ada kegiatan kesenian di situ. Kalau misalnya kalian ada program untuk kesenian, bisa juga di situ nanti diadakan proker kalian. Karena itu lumayan aktif juga kelompok Darwis. Kelompok Darwis ini mereka itu ada kerjasama juga sama UMKM, karena setiap hari Minggu di Kutai Lama ini ada ada kapal wisata. Iya, betul. Karena new normal ini kan selama new normal ini kembali lagi tuh beberapa bulan lalu memang ditiadakan. Tapi mulai beberapa minggu yang lalu ada lagi kapal wisata. Nah, itu yang menangani itu Pokdarwis. Nah, jadi UMKM sama ibu-ibu PKK itu mereka yang jual-jual produk-produk mereka di ini menyambut tamu-tamu desa itu. Nah, di dermaga sana. Siap. Jadi untuk kegiatannya ya kalau bisa yang itu tadi sih saya sih lebih
lebih menekankan sebetulnya ke pendidikan yang anak-anak ini kan kalau bisa bagaimana gitu ada manfaatnya juga ke desa kan untuk masalah pendidikan ini. Iya. Bagaimana kalau solusi dari kalian bagaimana? Kalau pendidikan tadi gimana prokernya yang mengenai pendidikan? Kalau edukasi itu cuma ya, sosialisasi penanganan COVID Bu. Ini dia lebih ke masyarakat. Tapi kalau sebenarnya proker individu saya juga edukasi kan karena jurusan saya ini sastra Inggris, jadi saya ingin membantu anak-anak untuk memahami karena kan di dari setiap tahun setiap ujian nasional itu dijalankan kan apa yang diajarkan di sekolah tuh itu masuk di ujiannya itu jauh beda gitu. Nah, karena pasti yang orang-orang pikir ini kan grammar. Sebenarnya di ujian itu malah banyak keluar cerita yang berhubungan dengan karya sastra. Jadi saya ingin membagikan ilmu saya bagaimana cara menjawab soal jika bersangkutan dengan karya sastra seperti cerita pendek seperti itu. Nah, begitu gini, saya ada saran untuk masalah edukasi ini, pendidikan ke anak, paling enggak anak SD kelas 6 kalau mau, kalau bisa ada proker yang jenisnya gini, kan di sini cuma ada satu SD. Iya. Ada satu SD. Nah, kan itu kalau siswa kelas 6-nya mungkin sekitar 30-40. Nah, nanti saya bisa bantu tanyakan kalau misalnya mereka memang orang tuanya punya Android, bisa belajar secara online gitu, bisa diatur jadwal aja. Misalnya 10 orang bisa diajarkan yang tadi Mbak Fitriani jelaskan tadi. Kan walaupun belajar di rumah mereka nantinya ada ujian juga kan ya? Iya. Tetap ujian nasional juga. Nah, itu memang bahasa Inggris termasuk momok juga kan. Kelas 6 memang ada ujian bahasa Inggris ya kalau sekarang ya? Kalau kelas 6 itu nggak ada, Bu. Cuma Nggak ada ya? dia mulai dari SMP sampai SMA. Soalnya kalau bahasa Inggris itu juga sudah dihapuskan di kelas 1, 2, 3. Jadi bahasa Inggris itu mulai diajarkan dari kelas 4, 5, 6. Kalau gitu mungkin bisa untuk yang SMP, kan kebetulan di sini juga ada SMP. Iya, rencananya targetnya itu SMP, SMA, Bu. Mungkin kalau SD mungkin juga bisa saya bantu. Iya, kalau SMP ada satu di sini, SMP 2 Anggana, sama SMK. Ini ada SMK 1. Nah, mungkin itu bisa dibuatkan programnya salah satu untuk edukasi. Itu aja sih yang permintaan saya. Kalau yang tadi, itu terserah kalian apa mau di grup Karang Taruna atau yang sama ibu-ibu PKK ya, Bu? Iya, ibu-ibu PKK. Iya. Oke, dari teman-teman yang lain gimana untuk pemaparan ininya lagi? Jadi sosial, ekonomi, edukasi. Sosial tadi dalam bentuk apa ya? Prokernya, Bu, edukasi, ekonomi, kesehatan. Cuma kesehatan ini, ya, kesehatan ini kita bakal memberikan, cuma program awalnya itu kan mau turun langsung ke lapangan untuk mendisinfektan di fasilitas umum, cuma karena direvisi oleh DPL kami, jadi kami hanya membuat video tutorial bagaimana cara membuat desinfektan dari bahan rumah tangga seperti itu. Nah, itu bisa juga lagi ke ibu-ibu PKK lagi aja. Iya. Ininya untuk sharingnya.
Ya, jadi ya karena untuk mengurangi penyebaran virus kan kan takutnya nanti ibu-ibu di desa ini kan taunya disinfektan ini kan dari rumah sakit kan. Padahal ini bisa kita buat langsung dengan menggunakan alat rumah tangga sendiri. Kayak nggak ada persawahan, perkebunan juga nggak ada sih. Iya. Kalau di wilayah Desa Sidomulyo banyak yang seperti itu. Jadi gimana tadi programnya? Tentang apa, Anian tadi? Pembuatan disinfektan. Disinfektan untuk? Iya kan tadi ya, Kinto? Lah, kalau disinfektan itu merujuk ke program kesehatan. Oh Kalau iya. kalau dari saya merujuk ke pertanian, saya sebenarnya ingin menerapkan atau mencontohkan atau mempraktekkan khususnya seperti pengembangan hidroponik, pembuatan pupuk alami. Nah itu bagus tuh. Tapi setelah Mbak atau Ibu jelaskan tentang kelompok ketidakadaan kelompok tani, jadi saya yang bingung perorangan aja. sasaran Bisa sasaran saya jadi kurang menarget gitu lah, Bu. Apa ada saran? Ini aja kan saya bisa carikan data-datanya untuk perorangan yang yang aktif untuk berkebun selama pandemi gitu kan. Nah itu. Nah termasuk ini ibu saya sendiri juga aktif selama corona ini, aktif tanam menanam. Nah sama beberapa ibu-ibu di sekitar wilayah rumah saya juga ada. Nanti saya tanyakan beberapa untuk di RT-RT lain gitu juga. Nanti misalnya Mas Kinto minta berapa gitu, bisanya berapa untuk di penyuluhan gitulah ya, semacam pelatihan gitu ya Mas ya? Iya, pelatihan daring. Nah nanti saya kasih datanya, nanti mana yang bisa secara daring itu ibu-ibunya, itu aja nanti yang dilatih pembuatan pupuk organik sama ini ya hidroponik ya? Ya Bu. Ya. Bisa juga tuh Mas. Bisa jadi seminar tuh. Selanjutnya teman-teman ada yang mau ditambahkan? Ya, saya mau nanya Mbak Isa ya. Kan kami nanti mau bikin berupa video tentang cara cuci tangan dengan benar, terus cara maaf kurang jelas Mbak Kiki kurang jelas. Ya Mbak Ira, saya mau bertanya, kalau misalnya kan nanti kita akan membuat videonya itu berupa cara cuci tangan dengan benar, terus perkenalan kayak mengenalkan kalau COVID ini berbahaya apa dan sebagainya gitu. Cuma kami masih nggak tahu video yang akan kami buat ini nanti tersampaikan ke masyarakat itu lewat sosial media yang berupa apa. Oh gitu. Sebenarnya untuk desa ini ada Facebook-nya yang dipegang oleh Kasdi Pemerintahan. Nah mungkin bisa nanti kan kalau Facebook itu kan hampir semua lapisan masyarakat kan punya. Di Kutai Lama ini rata-rata juga yang sampai nenek-nenek juga punya Facebook. Nah kemungkinan kalau di Kutai Lama ini lebih efektif via Facebook. Makasih Mbak Ira. Ya. Jadi tadi ada berapa program ya yang sudah bisa di ini? 3 ya, ada 3 ya? Ya, jadi program kita itu tadi ada edukasi tentang COVID-19, pencegahan COVID-19. Terus yang kedua itu tentang koordinasi
wirausaha dengan ibu PKK. Tadi kan maunya Karang Taruna, cuma karena mbaknya bilang Karang Tarunanya tidak kurang aktif, jadi kami revisi ke ibu-ibu PKK dan juga kelompok sadar wisata. Ya, kemudian proker selanjutnya itu edukasi terhadap siswa-siswi pelajar tentang mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian habis itu tadi ada juga tentang pertanian ya, Tinto. Iya, Pak. Ya, jadi ada 4 program kerja Bu yang akan kami jalankan, insya Allah. Semoga dilancarkan. Amin. Ya, amin. Ini masa KKN-nya ini 1 bulan ya? 40 hari ya, 1 bulan lebih, 1 bulan 10 hari. Memang nggak ada batasan ini, apa namanya, proker ya? Nggak ada. Ya, kami secara garis besar menerima teman-teman semua di desa dan akan membantu sebisa mungkin, insya Allah. Kalau memang programnya cuma 4 itu nggak apa-apa juga sih. Yang penting ada feedback untuk saya sudah ini aja sebenarnya saya apa namanya yang tentang pendidikan itu sudah cukup puas. Apalagi ada lagi tambahan tentang pertanian itu juga, itu programnya cukup bagus juga. Nah, kalau memang nggak ada program lain, nggak apa-apa sih itu. Kalau 40 hari, cuma 4 proker itu emang ini ya, apa namanya, boleh ya cuma 4 program ya? Ada minimal atau maksimal ininya nggak? Kemarin nggak disebutkan sih, Mbak, programnya itu berapa aja, cuma karena melihat situasi pandemi gini, jadi kita tuh mikir programnya ini juga susah karena melalui daring tuh. Jadi yang terpikirkan masih 4 itu. Mungkin kalau ada lagi, mungkin kami bisa koordinasi lagi sama mbaknya. Ya, nggak apa-apa. Kami apa namanya terima dengan terbuka teman-teman KKN untuk KKN secara daring di Desa Kutai Lama. Kapan aja mau dimulai bisa, tinggal koordinasi dengan saya. Nanti saya bantu untuk menghubungkan ke siapa-siapa aja tadi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan prokernya. Gitu. Oh iya, apa namanya, ini teman-teman dari daerah mana aja ya, kalau boleh tahu? Apa ada yang dari Kecamatan Anggana? Nggak ada, Mbak. Saya dari luar. Ya, saya dari luar Samarinda malah. Dari luar Kalimantan Timur. Mas Awaludin ini dari mana ini? Saya dari Berau, Mbak. Jauh. Yang lainnya? Kalau saya dari Muara Jawa, Kecamatan Muara Jawa. Oh, Handil. Handil. Kalau ngomongnya Handil takutnya dibilang Handil terusan lagi. Nah, saya ada sepupu. Mbak Kiki nih dari mana? Saya dari Samarinda, Mbak. Siapa lagi? Mas Kinto. Kalau saya dari Morawahau, Kecamatan Selen, Kutai Timur. Oh, jauhnya. Oke, ada lagi kah yang mau disampaikan dari teman-teman KKN? Saya izin menanggapi, Bu ya. Ya. Berbicara tentang tadi ya Ibu kayak lebih tekankan juga ke pendidikan. Sebenarnya saya sendiri kan basicnya adalah sains ya, fisika gitu ya. Jadi sekiranya saya bisa membantu kayak mengenai kayak konsultasi ketika ada soal-soal mungkin fisika, saya membantu. Ya, itu buat
siswa SMA biasanya tuh. SMP belum ada ya. Iya, SMK SMA. tapi nggak ada ya. Di SMA di Kutai Lama ini nggak ada sih, adanya SMK. Tapi kalau mau ini apa namanya secara garis besarnya IPA aja. IPA kan ada juga ini tentang fisika. Kalau SMK itu lebih ya. Iya. Kalau saya sendiri kan juga ada ya. Kalau basic kayak instrumen ya. Kalau kata itu instrumen itu lebih ke arah kayak robotik gitu. Nah kalau kan kayak adakan aja sih, pengennya sih kalau memang bisa kayak adakan kayak semacam seminar gitulah buat mereka gitu kayak robotik gitu, dasar-dasar. Bisa aja sih. Ini apa namanya? Ini program proker ini misalnya sudah di data, sudah di list gitu, harus dilakukan semua atau misalnya ada beberapa yang tidak terrealisasi, tidak apa-apa gitu. Untuk proker yang kita misalnya sudah ini kan rapatnya kan seperti kayak koordinasi mengenai proker yang bisa kita terapkan nanti di biasanya kan mengenai pandemi juga seperti ini. Untuk prokernya itu kita usahakan bisa terrealisasi. Nah, mengenai kayak mungkin kayak terkendala apa gitu, itu mungkin ya bisa kita konsultasikan langsung jika memang nanti dalam prosesnya itu ada kendala. Nah, maksud saya kan kayak ini tadi yang Mas Awaludin ini kan apa namanya sampaikan yang masalah ini seminar robotik apa gitu kan. Nah, misalnya sudah kita fixkan iya nanti boleh ada proker ini boleh diadakan di Kutai Lama gitu, tapi dalam ininya nanti penerapannya ternyata tidak bisa gitu, itu nggak apa-apa ya? Oh, tidak apa sebenarnya kan ibaratnya kita memberikan kayak sebuah kalau kata orang itu inovasi baru ya. Itu sasarannya ke mana Mas? Sebetulnya sasarannya itu lebih ke anak-anak yang agak ke jago ke lebih ke SMK gitu sih. SMK ya? Iya. Bagus juga itu nanti kalau misalnya ini nanti coba saya saya coba hubungkan juga ke mereka gitu kan. Nanti pasti menurut saya sih banyak yang tertarik justru kalau yang kayak gitu, apalagi pemuda-pemudanya yang kreatif itu kan. Bisa juga itu Mas. Itu tadi ya, tentang edukasi ya? Iya, edukasi. Ini nanti tentang proker ini misalnya sudah fix, sudah kalian list gitu, nanti ada yang disampaikan ke desa untuk ditandatangani Kades atau gimana ini? Apa cuma di kalian aja? Prokernya itu cuma ACC dari DPL-nya sih Mbak. Mungkin nanti kami koordinasi lagi sama dosen pembimbingnya apakah ini perlu ditandatangani sama maksud saya juga saya mau perlihatkan ke Kades ini aja nanti program yang akan dilakukan mahasiswa KKN di Kutai Lama gitu. Biar saya ada ini juga kan Kades mungkin bisa bantu koordinasikan juga ke siapa-siapa yang dibutuhkan tadi itu. Ya Mbak. Nanti kami bakal koordinasi dengan DPL dosen pembimbingnya apakah ini perlu disetujui oleh pihak desa. Mbak Kira, saya mau menambahkan. Saya rencananya ada juga, kan saya dari akuntansi, mau bantu, kan ada tadi katanya
ibu-ibu PKK-nya kayak buat cindera mata dari desanya gitu ya. Nah, saya mau bantu buat cara memberitahu cara buat menentukan harga jualnya itu biar sesuai dengan harga waktu dia pengerjaannya, dengan bahan-bahannya dia. Jadi kayak menyesuaikan harga jual mereka, jadi mereka nggak rugi gitu. Apakah bisa diterapkan juga? Iya itu Mbak, sekalian ini aja kan tadi yang tentang program UMKM itu kan bisa sekalian itu juga. Itu Iya. tentang promosi sekalian promosi, produksi sama ya itu tadi sekalian Mbak. Apa tadi? Perhitungan HPP Penentuan harga kayaknya. gitu ya. Iya itu bisa nanti, atau mungkin mau dijadikan satu seminar aja, nah biar lebih waktunya efisien kan. Terima kasih Mbak. Ya. Gimana, ada lagi? Kalau misalnya nggak ada lagi, saya mau ini lagi ada mau dikerjain. Oh iya Bu. Gimana Gimana? dari teman-teman, apa sudah tidak ada? Oh ya, untuk ini Bu, boleh nggak sekiranya kita ini mengadakan sebuah grup sama Ibu gitu nah, dalam satu grup? Ya. Boleh. Boleh, apa grup WA apa? Grup WA. Atau gimana? Iya, boleh. Oh, ya. Boleh. Terima kasih Bu. Ya. Berarti kita nanti lanjut di WA aja ya komunikasinya tentang ini. Iya. Ya, sharing-sharing. Iya. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan atau menanggapi, mungkin untuk rapat koordinasi dengan pendamping desa di Desa Kutai Lama cukup sekian. Pemaparan juga dari kami proker. Terima kasih kembali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Neti yang telah meluangkan waktunya. Dan mohon maaf Bu jika mengganggu waktunya Bu ya. Tidak apa-apa. Ya, saya pribadi undur diri. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.